Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa virus yang selama ini hanya menjadi berita terjadi di berbagai negara, ternyata sekarang sudah ada di sekitar kita. Dan itulah kenyataan dan fakta yang tidak bisa kita hindari. Alhamdulillahnya dengan kejadian ini tadi pagi tersiar berita bahwa harga jahe merah yang konon dipercaya menjadi salah satu wasilah penangkal virus ini menjadi naik. Semoga ini menjadi berkah bagi para petani kita, petani jahe. Dengan kenaikan harga ini menjadi income tambahan bagi mereka. Konon katanya jahe ini bisa meningkatkan sistem imun kita yang kemudian bisa menangkal terjangkit dari virus yang sangat menghebohkan ini. Saya kemudian terpikir, jika virus ini yang menjangkiti dohir kita sedemikian berbahaya, adakah kemudian kita berpikir bahwa sungguhnya ada virus-virus batin yang justru daya rusaknya, bahayanya jauh lebih besar daripada virus yang menjangkiti dohiriah kita. Setidaknya ada beberapa virus batin yang jika kita tidak waspada, yang jika kita tidak berhati-hati, virus ini akan merusak batiniah kita, yang pada gilirannya akan merusak dunia kita, merusak akhirat kita, dan membuat kita mati sebelum jasad kita mati. Yang pertama, virus batin itu bernama Godob atau kemarahan. Kenapa virus kemarahan ini sangat berbahaya? Karena kemarahan akan merusak fungsi akal sehat kita. Orang yang marah akan kehilangan kontrol terhadap dirinya. Orang yang marah akan kehilangan kendali atas semua tindakan dan perbuatannya. Kita sering mendengar orang yang membabi buta, hilang kendali, sehingga mampu melakukan hal-hal di luar nalar karena kemarahannya. Ada orang yang sampai kemudian saling bunuh, saling hujat, saling maki, dan bahkan kemarahan ini bisa menyebabkan timbulnya perang yang sangat besar. Dan itulah daya rusak marah, karena marah merusak akal sehat kita. Marah merupakan virus yang sangat berbahaya. Ketika kemarahan ini menjangkiti seseorang, tidak ada lagi orang pintar, tidak lagi ada orang bijak, tidak ada lagi orang yang hebat. Ketika seseorang dikuasai atau digerogoti oleh kemarahan ini, maka hilanglah akal sehatnya, dan itu merupakan kerusakan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada virus batin yang bernama tamak. Ketamakan ini akan merusak rasa malu yang merupakan salah satu fitrah kita sebagai manusia. Seseorang yang kehilangan rasa malunya, maka dia akan menjadi lebih hina, lebih rendah dari hewan sekalipun. Ketamakan menghilangkan rasa syukur kita, sekaligus menjadi pupuk subur bagi kubur kita. Ketamakan kemudian menghilangkan kaidah-kaidah yang seharusnya jaga. Betapa banyak orang tamak yang kemudian terlibat korupsi, terlibat praktek-praktek yang menghalalkan segala cara, melegalkan segala aturan demi memenuhi ambisi dan ketamakannya. Virus ketamakan ini juga sangat berbahaya. Ketika virus tamak ini menjangkiti seseorang, maka rasa malunya akan hilang, maka sifat dan fitrah kemanusiaannya pun akan luntur. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada virus yang namanya hasad, dengki atau iri. Sifat dengki
atau virus dengki ini akan merusak syariat kita, ibadah kita, sholat kita, sedekah kita akan rusak dengan kedengkian. Kita sering kemudian membuat perbandingan ibadah yang kita lakukan dengan ibadah orang lain, kemudian kita menganggap ibadah kita paling bagus, sholat kita paling khusyuk, dan orang lain jelek, salah, dan semuanya tidak ada yang sesuai dengan kita, karena hati kita, batin kita diliputi atau dilingkupi dan terjangkit virus yang bernama hasad. Karenanya wajib kita waspada, patut kita waspada dengan virus hasad ini yang sangat bahaya dan sangat mungkin menyerang setiap kita ketika kita lengah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian ada lagi sebuah virus batin yang sangat berbahaya, yaitu ghibah. Ghibah sekarang sudah menjadi hal yang lumrah, yang umum, dan menjadi hal yang sepertinya biasa dalam kehidupan keseharian kita. Kalau dulu orang hanya bergibah ketika berdekatan, tapi sekarang ini gibah menjadi gibah massal melalui media massa, melalui chatting, melalui grup dan lain sebagainya. Gibah bukan lagi antar mulut ke mulut, tapi gibah melalui jari, melalui media sosial dan lain sebagainya. Padahal sejatinya gibah merupakan virus yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena gibah akan menghilangkan pahala dari ibadah kita. Betapapun banyak kita beribadah, betapapun kita banyak sholat, betapapun kita banyak sedekah, semua nilai pahalanya sangat mungkin terhapus oleh gibah yang kita lakukan. Dan ini yang jarang disadari, ini yang jarang orang mengetahuinya, bahwa gibah adalah sebuah virus yang sangat mematikan. Kalau tadi virus yang merusak dohir kita paling pol resikonya adalah kematian jasad kita, maka virus batiniah tadi, yaitu marah, kemudian tamak, kemudian hasad dan gibah ini bukan hanya merusak kehidupan kita di dunia ini, juga akan merusak kehidupan kita kelak di akhirat. Karenanya kalau tadi kita demikian concern untuk mencari penangkal virus dohiriyah, maka seyogianya lah kita lebih concern juga bagaimana kita menangkal virus-virus batiniah ini agar tidak menjangkiti hati kita. Apa yang kemudian bisa menjadikan vaksin terhadap virus batiniah ini tidak lain adalah ibadah. Salah satunya adalah amaliyah zikir. Zikir yang kontinu, zikir dengan intensitas yang terus menerus, senantiasa kita tersambung dengan Allah, akan mampu mendeteksi keberadaan sifat atau virus-virus batiniah tadi. Ketika orang senantiasa berzikir, hatinya senantiasa tersambung dengan Allah, kesadarannya kemudian tersambung dengan Allah, maka ketika dia marah, dia akan segera istighfar karena tahu itu bukan hal yang baik, karena tahu bahwa kemarahan adalah virus yang dapat merusak akal sehatnya. Orang yang senantiasa berzikir kemudian tahu ketika ada benih-benih ketamakan dalam dirinya, sehingga kemudian kesadaran itu dapat menjadi filter bagi dirinya ketika dia kemudian terbawa arus atau terjangkiti virus tamak itu, sehingga kemudian dengan segera dia bisa mengobatinya dengan cara zikir tadi. Zikir juga kemudian menjadikan kita tidak terjangkiti hasad, karena kita sadar dengan hasad itu akan merusak syariat kita. Maka ketika kita senantiasa berzikir, senantiasa tersambung dengan Allah, senantiasa sadar bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita hentikan, maka dengan segera orang yang hatinya selalu tersambung dengan Allah akan menghentikan atau mengobati hasadnya agar tidak terus-menerus menggerogoti syariatnya. Pun dengan gibah
Gibah juga wajib diobati, jangan menjadi kemudian sikap yang kedua, karena kebiasaan gibah kemudian akan membentuk karakter atau sifat yang kedua bagi kita. Akan sangat susah bagi orang yang sudah mengidap gibah ini untuk berhenti ketika dia tidak menyadari bahwa gibah adalah sesuatu yang jelek. Mereka menganggap atau kita menganggap bahwa menggunjing orang lain, bahwa mencemooh orang lain, bahwa membuli orang lain ada hal-hal yang biasa dan umum sekarang ini tengah-tengah kita. Tapi tidak demikian bagi orang yang hatinya selalu tersambung dengan Allah, lisannya selalu berzikir, dan kesadarannya selalu online dengan Allah. Yakin dan menyadari bahwa gibah adalah sesuatu yang merusak. Gibah adalah merupakan virus yang harus segera diobati dan dilawan agar tidak menggerogoti pahala dan amal kita yang akan sangat merugikan kelak kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga segera ditemukan vaksin yang mampu mencegah atau mengobati virus dohir ini, pun segera kita belajar untuk mencari vaksin atas virus batinnya ini. Kalau sekarang ini jahe merah jadi mahal, suatu saat nanti aktivitas zikir juga akan demikian berharga. Ketika orang mulai sadar bahwa zikir merupakan vaksin yang sangat ampuh untuk mengobati virus-virus batin ini, maka orang akan mencari zikir kemanapun. Mumpung sekarang masih belum terlambat, mumpung sekarang masih banyak guru-guru zikir dan rekan-rekan yang mampu atau bisa dijadikan kita sebagai teman seperjalanan untuk belajar zikir, mari segera kita menambah imun batin kita, menambah imunitas batin kita dengan memperbanyak zikir, dengan senantiasa tersambung kepada Allah, agar virus-virus batin tadi betapapun ada di sekitar kita tidak akan menggerogoti kita sebagaimana halnya virus zahir yang sekarang ini lagi ramai dibicarakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.